Pemirsa, masa pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 telah ditutup. Ratusan orang berminat untuk menjadi pemimpin lembaga anti rasuah. Oleh karena itu, angka kejahatan korupsi yang memang tinggi belakangan ini menuntut penerus pimpinan KPK jauh lebih tangguh membawa lembaga anti rasuah tersebut lebih baik sehingga dapat menekan angka korupsi. Dan berikut adalah data dan fakta bicara syarat dan tahanan seleksi calon pimpinan KPK. Kita simak pemirsa syarat dan tahapan seleksi Capim KPK. Kita lihat ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini memang membahas mengenai persyaratan, baik persyaratan secara administrasi dan juga substansial. Apa saja sebenarnya persyaratannya? Kita simak dulu syarat dan tahapan seleksi Capim KPK berikut ini. Kita simak. Selanjutnya, yang pertama tentu saja harus warga negara Indonesia dan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah syarat-syarat administratif. Lalu sehat jasmani rohani, berijazah sarjana hukum atau lainnya. Yang paling penting juga dalam syarat administrasi ini, ia harus berpengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan, karena pimpinan KPK ini diharapkan bisa menguasai sejumlah bidang lainnya selain bidang hukum agar bisa melihat lebih lanjut kasus-kasus yang mereka akan tangani. Selanjutnya kita lihat syarat dan tahapan seleksi pimpinan KPK. Usia, ada minimal usianya ya pemirsa untuk persyaratannya, yakni minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun. Ini adalah rangkaian atau usia-usia yang memang diharapkan produktif untuk menjadi pimpinan KPK. Yang selanjutnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap dan jujur, memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang cemerlang. Ini akan juga dilihat oleh tim pansel nantinya, integritas moral yang tinggi agar bisa memimpin lembaga anti rasuah ini bisa menjadi lembaga yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya kita lihat apa yang menjadi persyaratan dan tahapan dari seleksi Capim KPK. Ini juga penting pemirsa, tidak berasal dari salah satu parpol. Apabila saat mendaftarkan diri ia masih berada di dalam suatu parpol tertentu, saat terpilih nanti ia harus melepaskan jabatan tersebut karena memang KPK ini harus netral, tidak cenderung ke salah satu partai politik atau memiliki kepentingan tertentu. Ini dia selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan, melepaskan jabatan struktural dan lainnya, mengumumkan kekayaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini juga harus dilakukan untuk asas transparansi kepada media dan juga kepada masyarakat. Selanjutnya, apalagi? Nah, calon pimpinan KPK ini gratis. Jadi apabila kemarin mendaftar, sejauh ini sudah ada 384 orang yang mendaftar per hari Kamis pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Pendaftar calon pimpinan KPK juga harus menyerahkan makalah tentang menggagas akselerasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi setiap orang harus punya visi dan misi kira-kira apa yang akan mereka lakukan terhadap KPK di kemudian hari apabila mereka terpilih. Calon pimpinan KPK yang lulus proses administrasi akan mengikuti tes wawancara, didahului dengan tes kesehatan. Pendaftar calon pimpinan KPK diselenggarakan mulai 17 Juni kemarin sampai tadi malam hari Kamis pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selanjutnya kita simak fakta dan data. Pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat kemarin hari Kamis itu sudah tercatat 348 orang yang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK atau Capim KPK, tetapi sudah dapat informasi terbaru per pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis malam kemarin sudah ada ditutup sekitar 384 pendaftar seleksi calon pimpinan KPK. Dan pendaftar ini terdiri dari banyak kalangan. Ada 3 komisioner KPK, 57 pengacara, 53 dosen, 10 anggota Polri, 13 internal KPK, ada 5 jaksa, 10 hakim, 1 anggota TNI, dan 196 lainnya dari berbagai profesi lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke rekan Kevin Egan untuk membahas lebih lanjut bersama sejumlah narasumber. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas data-datanya dalam Fakta Bicara Ajeng Kamarati. Pemirsa, pendaftaran calon pimpinan KPK resmi ditutup kemarin Kamis sore dan pendaftaran secara online ditutup pada pukul 12 hari Kamis malam. Nantinya para pendaftar akan melewati serangkaian ujian antara lain uji kompetensi, psikotes hingga fit and proper test di DPR. Salah satu kriteria yang akan dianalisa dan diseleksi oleh tim pansel adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, baik secara psikologis maupun substansial. Kita akan
membahas lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Asep Iwan Irawan, mantan hakim. Kang Asep, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami. Dan juga ada Profesor Harkristuti Harkrisnowo, anggota Pansel Capim KPK via telepon. Ibu Tuti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Bu Tuti, saya ingin mengupdate dulu informasi mengenai jumlah pendaftar, Bu. Dari saat ini sekarang sudah jumlahnya ada berapa? Kalau kemarin penutupan secara langsung sudah ditutup pada jumlah 348, pada pagi ini ada informasi tambahan, Bu? Iya, ada 384 karena berkaitan dengan email-email yang antri dan baru bisa masuk jam 00.00 itu ya. Baik, 384 ini dari jumlah 384 siapa saja atau jumlahnya berapa, Bu, yang sudah memenuhi persyaratan administratif? Nah, ini yang sedang kami cek. Itu sebabnya kami tidak berani memberikan angka-angka karena kan banyak sekali berkasnya. Apalagi yang tadi malam itu belum selesai periksa, sehingga memang kami belum berani mengatakan bahwa mayoritas itu sudah memenuhi syarat. Dan ini akan kami akan kami periksa dari pagi ini sampai dengan hari Senin nanti. Satu demi satu dokumennya kita periksa. Baik. Mengenai komposisinya, Bu, latar belakangnya apakah bisa di-share juga? Yang terakhir ini karena kita belum bisa buka ya, saya hanya bisa bicara tentang yang kemarin. Yang kemarin itu memang didominasi oleh akademisi, oleh dosen. Jadi jumlah kemarin itu masih yang paling tinggi akademisi, lalu berikutnya dari advokat. Dan senang sekali karena dari korporasi, itu baik dari swasta maupun BUMN atau BUMD itu ada juga cukup banyak ya. Lalu baru ada dari APH. APH itu ada jaksa, hakim, polisi, kemudian juga dari KPK sendiri, baik komisionernya maupun pegawainya juga mendaftar. Jadi cukup banyak. Bu Tuti, apakah jumlah ini sesuai dengan ekspektasi dari Pansel KPK, Bu? Agak susah juga nih Mas jawabnya, karena ekspektasi kami kan selalu berkaitan dengan kualitasnya ya. Oke. Jadi saya agak memang kalau bicara wah ini sudah sesuai ekspektasi, karena bisa saja kuantitanya banyak tapi kualitasnya tidak kan gitu. Ya jadi kami akan memeriksa lagi dan setelah kami memeriksa baru kita bisa memperoleh data yang lebih lengkap tentang apa kualitas mereka ini. Kan kita lihat dari misalnya pengalamannya, ya ekspertisnya itu. Bu Tuti, yang paling menentukan itu faktor yang mana sih, Bu? Ini kan kriterianya ada banyak, tapi yang paling menentukan itu yang mana, Bu? Begini, kita pengen orang berintegritas. Tapi kalau integritasnya 100, tapi substansinya itu 25 kan nggak bisa juga ya Mas ya. Dia orang yang bersih sekali. Saking bersihnya nggak pernah ngapa-ngapain di negara ini gitu kan. Berarti nggak punya pengalaman, nggak punya ekspertis. Nah, nggak mungkin itu kita pilih. Jadi menurut saya semuanya ada kesetaraan, mulai dari integritas, kompetensi, independensi, kemudian kolegialitas ini. Karena KPK ini kan satu lembaga di mana pengambilan keputusan adalah melalui kolektif decision making ya. Jadi bukan satu yang ngambil, akan tetapi rame-rame mengambil keputusan. Sehingga kita perlu juga orang-orang yang bisa bekerja sama, bukan orang yang mau menonjol sendiri, gitu. Baik, saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, 384 jumlahnya baik. Dibandingkan dengan periode sebelumnya 140-an. Ya, kita sepakat dengan Prof. Tuti tadi bahwa kita jangan lihat jumlah, tapi kualitas ya, saya katakan. Jadi kita apresiasi lah, ada anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa, tanda petik ya, yang mau mengabdi pemberantasan korupsi. Nah, sekarang tinggal bagaimana Pansel menyeleksi dari 300 lebih itu, yang menjadi nanti kurang lebih 10 kan, untuk diajukan ke DPR. Nah, sering saya katakan, ini kan pemberantasan korupsi sesuai kewenangannya pasal 6 ya, KPK itu adalah supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, monitor dan seterusnya. Artinya apa? Setidaknya butuh kemampuan teknis pasal 29 ayat T tadi. Pengalaman di bidang hukum, keuangan, perbankan 15 tahun itu. Artinya apa? Dia jadi yang katakan Prof tadi betul. Tepat, dia jangan tidak berbuat apa-apa, harus telah berbuat pengalaman satu itu. Jadi dia memang pintar menguasai bidang teknisnya ya, karena kerja di KPK tadi menyangkut pasal 6. Kedua dia harus jujur, tadi kan jujur, pintar. Lebih penting lagi, dia harus berani karena masuk KPK itu harus selesai dengan hidupnya. Kalau dia masuk KPK hanya jujur, pintar, tapi nggak berani ya percuma. Karena kan kerjaan KPK sekarang tidak berhadapan dengan luar, tapi di dalam. Ya, nah sekarang artinya ketika menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam internal sendiri maupun yang tertunggak. Contoh misalkan ada berapa bekas Bank Senturi, EKTP,
perkara-perkara lain yang masih disebut namanya itu banyak. Ada beberapa direktur BUMN yang belum pernah selesai. Ini kan kerjaan yang tertunggak yang hampir 4 tahun satu periode ini harus diselesaikan. Kemudian keluar bagaimana sekarang kan diulang anggota legislatif, eksekutif yang sering melakukan bagaimana itu harus dilakukan. Artinya apa? Sekarang kemampuan teknis dibutuhkan seorang komisioner KPK, tidak hanya sendiri tapi bersama-sama komisioner yang lainnya, itu bisa dilakukan. Yang lebih penting lagi, saya pikir ketika dia mencalonkan komisioner KPK, dia tidak berharapan itu batu loncatan. Karena selama ini kan pernah pengalaman bahwa komisioner KPK itu justru dalam tanda petik ya, setelah jadi komisioner KPK setelah itu berbuat sesuatu, malah jadi bukan partisan lagi, partisipan yang kelompok tertentu. Ketika orang jadi komisioner KPK, selesai dengan hidupnya, setelah selesai sendiri jadi dosen lah, jadi guru lah. Jangan dia berpihak, karena sebelumnya memang tidak masuk partai politik, tapi jangan-jangan setelahnya dia berpihak kepada kelompok tertentu, kalau itu hak. Tapi kalau dia masuk jadi komisioner KPK, job seeker, cari kerjaan, cari popularitas, karena di stasinya tidak ada harapan lain, jangan harap, karena ini putra-putra terbaik akan diuji, ya karena ini kan kejahatan serius, penanganan yang luar biasa, butuh orang-orang yang punya kemampuan teknis, tadi kan pengalaman 15 tahun atau lebih, kedua orang-orang jujur yang tidak punya tidak tercela, tapi kalau dia masuk KPK, cari popularitas, cari nama, cari panggung, tidak menyelesaikan masalah, tidak membenahi korupsi yang sudah begitu marak di kita yang selalu berulang, dan tunggakan begitu banyak korupsi di KPK banyak, dan belum menyelesaikan persoalan di dalam. Kan faktanya sekarang pansel kan berhubungan dengan teroris, berhubungan dengan radikalisme, ya itu ada kecenderungan itu harus diselesaikan oleh KPK gitu. Ada pekerjaan yang paling pas untuk jadi pimpinan KPK? Kalau saya beberapa nama yang daftar, saya termasuk optimis ya. Saya lihat dari tadi APH ya, aparat penegak hukum saya lihat, atau orang yang pernah di KPK. Saya termasuk yang sekali ini pada pendaftar ini saya sangat berharap. Cuma ada masalah satu, ketika masakan pansel telah menyelesaikan, termasuk ada yang baru uji publik, saya khawatirkan di DPR. Kan DPR itu kan pertarungannya politik gitu kan. Ketika apakah saya berharap kepada pansel 10 orang ini betul-betul siapapun yang terpilih 10 orang tidak 5 orang betul-betul tadi pintar, jujur ya, dan dia berani dan selesai dengan hidupnya. Jangan harap mereka 10 orang ini setelah waktu di KPK setelah dari KPK ya aneh-aneh lah gitu. Baik, saya akan kembali nanti ke Bu Tuti. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya akan kembali kepada Ibu Tuti di ujung telepon. Bu Tuti, kalau Anda sepakat dengan kriteria ideal yang disampaikan oleh Kang Asep tadi, paling tidak hanya kemudian ahli dalam bidang teori saja, tapi kemudian juga penerapannya juga paham, pengalamannya juga ada. Ini bisa tidak kemudian melalui tahapan-tahapan yang ada di pansel KPK ini bisa menemukan orang-orang seperti ini, Bu? Tentu saja kita berharap sangat banyak ya, Mas. Jadi itu sebabnya kita memerlukan orang-orang dengan kualifikasi yang tidak persis sama. Ya itu sebabnya kan di dalam persyaratan juga ada. Syaratnya itu 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan. Sehingga mereka saling mengisi. Jadi tidak semuanya ahli dalam bidang penyidikan atau tidak semuanya ahli dalam auditor. Nah mereka harus bisa saling 10 orang yang akan dipilih nanti ini semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda, Bu? Kita berharap begitu. Kita berharap ya. Jadi nggak semuanya. Ini kan seperti yang kemarin, ada yang fokusnya pada penindakan, ada yang pencegahan, ada yang manajemen gitu. Sehingga komplit itu komposisi daripada pimpinan KPK. Ini yang kita harapkan tentu saja yang 10 orang itu. Oke, peran serta publik nanti untuk memberikan masukan akan ada di tahapan yang mana, Bu Tuti? Sementara masih satu, yaitu mereka dipersilahkan atau diminta ya memberikan masukan tentang calon-calon kami itu. Ya yang biasanya yang datang ke kami itu masukan yang bagus-bagus, yang mendukung, yang memuji. Tapi kami justru inginkan ada apabila hal yang mereka anggap patut dipertanyakan gitu ya. Nah itu tolong kasih tahu kami supaya kami bisa klarifikasi. Karena nanti kan kami akan memiliki tim penelusur yang ke lapangan. Ini yang kita harapkan. Dan kemudian yang kedua juga ada kemungkinan itu kan kemarin kami bertemu Pemret dari beberapa media yang meminta agar nanti ada debat publik secara live di televisi. Nah ini kami sudah memikirkan formatnya, apakah kami juga memberikan kesempatan pada publik untuk berinteraksi dengan para calon pimpinan itu. Ini adalah salah satu bentuk masukannya. Tapi ini kami belum pastikan tentang format debat publiknya ini. Baik, Kang Asep, dengan tahapan dan juga uji publik itu cukup baik paling tidak untuk mendapatkan figur yang paling berkompeten? Menarik kata-kata Prof. Tuti yang terakhir kan, debat publik di media live, bagaimana mungkin sudah selesai tinggal berapa, 20 berapa, nah itu mungkin
lebih menarik disampaikan di publik. Jadi media tahu, si ABCD tahu, pansel tahu, publik juga puas. Siapapun yang terpilih ketika memang publik menyampaikan di belakang hari ada kemudian kan sudah diberi kesempatan publik. Apalagi live bisa lihat misalkan kayak debat presiden kemarin misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyentuh tadi keahlian hukum, keuangan, perbankan, ekonomi ya, misalkan diuji oleh publik yang tahu ya, apalagi dibuka dosa-dosa masa lalunya kan, harus siap dong karena dia calon-calon dalam tanda petik ya akan membersihkan orang lain gitu kan. Nah kalau misalkan tadi katakan Prof. Tuti, saya sangat setuju terakhir, misalkan bagaimana orang-orang itu di depan uji publik disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, pertaruhannya jangan bahkan ketahuannya belakang hari kan. Nah kalau sekarang kan kesempatan, silahkan publik untuk turun di sini. Jadi jangan menyalahkan pansel, pansel nggak lolos, enggak. Ketika misalkan tinggal 20 atau 30 dibuka misalkan ya tahap akhir, nah itu mungkin saya sangat setuju sekali. Baik, Bu Tuti, salah satu kemudian yang menjadi pencermatan dari publik adalah mengenai adanya pelibatan BNPT dalam menyeleksi dan juga menyaring anggota paling tidak yang mendaftar begitu dalam capim KPK. Nah, apakah memang radikalisme ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi KPK pada saat ini? Ini kan KPK itu kan menangani persoalan nasional ya Mas Kevin ya. Nah, jadi kita melihat bahwa radikalisme ini kan sekarang itu meningkat. Sehingga kami sudah mengantisipasi agar ini nanti juga tidak terimbas ke KPK. Itu sebabnya kami bekerjasama dengan BNPT dan juga BNN karena isu terorisme dan narkotika kan sekarang di mana-mana sedang marak. We hope for the best untuk mencari orang-orang yang memang tidak terpapar radikalisme dan tidak pernah berdekatan dengan narkoba. Oke, tapi ada indikasi memang persoalan itu ada di tubuh KPK tidak, Bu? Kami tidak melakukan verifikasi ke lapangan. Ya, akan tetapi memang ada beberapa teman-teman yang mengatakan tapi itu kan pegawainya, sedangkan yang kita pilih kan pimpinannya. Jadi dengan pimpinan yang kuat kita harus bisa menangani masalah-masalah di dalam. Baik, Kang Asep, masalah masih dalam memang ada apa sih di tubuh KPK? Sekarang kan dalam tanda petik ya ketika pansel berkomunikasi dengan BNPT, dengan BNN, artinya pansel sudah mengindikasi gitu kan, dan berarti belum tentu gitu kan, karena selama ini juga tidak pernah dari angkatan pertama dari komisioner yang terlibat terorisme, narkotika nggak ada. Semoga setidak-tidaknya hal ini kan diantisipasi, satu itu catatan. Dan yang kedua mungkin yang lebih penting adalah tadi dikatakan kan di pasal 28 Undang KPK dikatakan kerja dalam rangka pembinaan kerjasama dengan instansi lain. Nah tapi artinya kalau komisionernya bersih dari radikalisme, bersih dari narkotika itu kan lebih aman. Nah, jadi ketika disuruh contoh teladan untuk di bawah, jadi ketika membersihkan yang bawah, Anda sudah bersih. Walaupun sekali-kali tidak pernah ada data dari komisioner KPK angkatan pertama sampai yang sekarang kan tidak ada yang ikut radikalisme atau ikut minimal narkotika. Tapi kan setidaknya hal ini harus dicegah oleh pansel. Nah, artinya apa? Ketika nanti uji publik tadi katakanlah lolos dari pansel, tapi ada kawan-kawan dalam tanda petik teman tahu ketika uji publik, loh Anda pernah pakai sama saya, Anda pernah ikut juga tertentu. Nah itu kan mungkin lebih tersaring lagi. Artinya apa? Karena KPK sekarang tantangannya lebih besar dan lebih berat. Kalau persoalan kubu-kubuan katanya. Sekarang tanda petik justru sekarang untuk menetralisir kan sekarang ada isu ya katakan yang bentuk kebenarannya kan ada wadah KPK yang menyampaikan keberatan. Nah kalau sekarang disampaikan ketika pansel telah berbuat itu, kemudian ada uji publik dan ternyata memang tidak ada, kan untuk mengklirkan sendiri. Kalau sekarang nggak dibuka, khawatir isu itu semakin berkembang dan menjadikan fakta adanya gitu kan. Kita tidak bisa menghindari ketika misalkan ada tuduhan dari luar atau sangkaan dari dalam bahwa ada dua kubu. Sekarang kan istilahnya ada polisi Taliban, ada polisi India, apapun dah kita nggak ngerti soal itu. Nah sekarang diklirkan bahwa pimpinan KPK udah diuji dengan BNPT, teroris diuji dengan BNN, ya, atau isu apapun pertentangan di dalam sekarang clear setidaknya. Apalagi sekarang yang tadi menarik terakhir Prof. Tuti katakan ada uji publik. Nah itu disampaikan ketika uji publik mungkin pegawai KPK, wadah KPK juga bisa ikutan entah menyampaikan pertanyaan atau ikut serta dalam debat publik gitu. Artinya semua clear semuanya. Baik, Bu Tuti, benar begitu tantangan capim KPK periode yang akan datang memang lebih berat. Tantangannya seperti apa sebetulnya yang telah diidentifikasi dari pansel KPK? Ya tentu saja karena kan ini kondisinya agak beda ya dengan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi memang diperlukan orang-orang yang lebih kuat dan itu tadi beberapa tahun yang lalu itu kan tidak ada isu radikalisme, tidak ada isu yang berkaitan narkoba juga tidak begitu muncul seperti sekarang. Itu sebabnya kami berharap yang terbaik lah untuk mereka itu. Kalau menurut Bu Tuti perlu Dewan Pengawas tidak buat capim KPK ini? Sebenarnya Komisi Hukum Nasional pada tahun 2007 atau 2008
pernah melakukan penelitian. Kami melakukan penelitian waktu itu dan kami merekomendasikan adanya oversight body gitu ya. Oke. Nah, ini yang menurut saya yang penting sekali juga untuk dipikirkan. Apalagi karena waktu terakhir saya baca di kode etik KPK itu disebutkan KPK adalah super body, yang buat saya agak kurang tepat ya. Super body itu kan sesuatu yang above everything, jadi uber alles gitu. Jadi ini perlu dipikirkan supaya tidak ada persepsi bahwa kita adalah yang paling gitu kan. Nah, itu menurut saya perlu dilihat dengan hati-hati. Baik. Terakhir ke Kang Asep, Dewan Pengawas KPK perlu? Kalau sekarang perhatikan untuk pegawai KPK itu ada pengawas internal yang ketat. Saya perhatikan udah berani tuh pengawas internal. Tapi untuk komisioner kan ada semacam Dewan Kode Etik gitu yang menyeleksi gitu kan. Karena kita khawatirkan mungkin hal ini agak berbeda dengan Prof. Tuti, mohon maaf. Kalau ada Dewan Pengawas, Dewan Pengawas tadi ngawasin siapa lagi, nggak selesai. Karena kalau terutama yang pengawasin kan penyidikan kan berakhirnya di pengadilan. Nah itu mungkin di situ gitu kan. Selama ini juga kan pernah ada kejadian waktu Cicak Buaya atau apa, dulu kan pernah diperiksa juga oleh semacam Dewan Kode Etiknya itu kan. Baik, kita akan nantikan bersama nanti Kang Asep dan juga Bu Tuti mengenai uji publik yang paling dinanti nanti ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Tuti telah bergabung sama kami, selamat pagi, dan juga Kang Asep juga terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.